Sebelah-sebelah kita kan natural diamond, mereka semua ngeliatin kita gak seneng banget. Bahkan aku senyumin gak disenyumin balik. Jadi menurut mereka ini bener-bener sesuatu yang threatening menurut mereka. Founders Theory. Hai folks, hari ini ganti posisi pertama kali karena kita kedatangan tamu yang dari aku kecil aku ngefans. Aku lahir tahun 96, makanya aku bilang aku dari waktu aku kecil. Chelsea Islan. Halo. Jadi hari ini kita bakal diskusi, ngobrol-ngobrol. Tapi buat yang belum tahu, Chelsea Islan tuh lahirnya di New York, bukan di Washington. Di Wikipedia-nya masih Washington ya. Iya. Lahirnya di New York. Terus sejak tahun berapa atau umur berapa ke Indonesia? Jadi aku lahir tahun 95, 96 aku udah di Jakarta sih, aku cuma setahun di New York. Numpang Iya. lahir. Karena mamaku kerja di sana 7 tahun. Iya. Berarti sekarang itu keluarga negaraan Indonesia gitu ya? Indonesia. Iya. Chelsea kan launching lab grown diamond. Iya. Aku langsung masuk ke situ ya. Oke. Tapi aku bahas dari sudut pandang yang berbeda. Aku selalu udah liatin dulu, timku udah beberapa orang ngerisetin dulu. Pertanyaannya selalu lab grown diamond pasti larinya ke sustainability, tidak merusak alam, sama melindungi dari perbudakan manusia kayak di India, Afrika dan lain Child sebagainya. labor. Untuk meringkas bagian situ karena aku lihat sudah sering dibahas di podcast lain. Okay. Supaya menghemat waktu dan membahas yang lebih dalamnya lagi. Pertama, ada bisnis di Indonesia sekarang namanya Solitaire. Itu bisnis Chelsea Islan bersama partnernya Veronica Pranata ya. Iya betul. Veronica Pranata dan sekarang bikinnya ada di PIK. Iya, jadi sebenarnya kita sekarang kan masih belum ada toko, tapi dari kemarin kita pas launchingnya itu di BSD, di Bright Story Market, terus kita ke PIK Avenue. Jadi kita baru banget sih 2 minggu yang sebenarnya nggak 2 minggu yang lalu, tapi 2 minggu kita di PIK Avenue, baru banget selesai kemarin dari 30 Oktober sampai 12 November. Nah nextnya nih kita mau ke Lipo Mall Puri. Rencananya November akhir ini. Jadi kita keliling sih, jadi pop-up store. Sambil menunggu toko kita buka. Nanti tokonya ada di PIK, di Gulf Island, di seberangnya By the Sea. I see. Iya. Jadi toko perdananya akan ada di PIK, Gulf Island, di seberangnya By the Sea. Diamond ini, bisnis berlian solitaire itu diamondnya sama-sama GIA certified. Yes. Harganya sepertiga dari diamond biasa. Iya. Tapi semuanya itu kualitasnya, clarity-nya, color-nya pokoknya seperti diamond natural. Bedanya cuman dari ngambilnya di mana itu doang. Bedanya cuman asal muasalnya aja sebenarnya. Jadi kalau lab grown kita curate di lab. Makanya it's in a controlled environment inside the lab. Kalau pertambangan pastinya dari dasar bumi, dari perut bumi. Jadi sebenarnya bedanya cuma asal muasalnya aja, tapi dari kualitasnya, dari chemical contentnya itu sama-sama karbon. Dan physical dan visualnya sama persis, nggak ada bedanya. Yes. Jadi justru lebih banyak persamaan daripada perbedaannya. Ini sebenarnya udah aku diskusi sama istriku nonton, Maria Sandi. Dia tuh kemarin udah diskusi panjang lebar. Jadi sebelum Solitaire opening, launching di 2 mingguan yang lalu, persis kayaknya H-2 launchingnya itu, aku beliin dia diamond biasa. Diamond maksudnya natural diamond. Iya, natural ya kan? diamond. Aku tahu teknologi lab grown diamond itu sudah dari 5-6 tahun yang lalu di luar. Cuman kan waktu itu di Indonesia aku gak tahu, mungkin bahkan gak ada, aku juga gak tahu lah. Gak booming dan segala macam. Belum well known soalnya di Indonesia. Yes, dan ketika ngobrol sama istri nanya, kamu tahu gak lab grown diamond itu cuma sepertiga. Bisa gak yang ini aku jual lagi ke tokonya? Aku beli lab grown diamond aja. Aku bisa lebih dapat karat ini sama persis GIA juga, ini juga. Bisa beli karat yang lebih besar. Exactly. Nah di situ aku kayak udah kalau udah beli jangan dijual. Kita beli bukan dijual. Nanti kalau lab grown beli lagi. Tapi poinnya lucunya adalah ini semuanya sama persis tapi tempat ngambilnya doang beda. Iya. Masalahnya adalah ini kan karbon. Iya. Berarti emang bener ya kalau diamond itu dibikinnya kayak aku kan nggak paham. Iya. Air yang dipadatin terus gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya lab grown sendiri, dia tuh jadi ada lempengan karbon. Jadi it's a carbon seed sebenarnya. Jadi kecil semua kotak-kotak.
tipis banget. Nah, terus mereka masukin ke semacam kayak microwave oven ya. Jadi ada dalam suhu yang panas, lalu nanti dia ngembang. Jadi kayak kita lagi baking aja. Baking a Iya, diamond ya. teorinya iya bener, baking a diamond. Iya, jadi kayak cupcake terus nanti dia kan perlahan dia membesar gitu kan. Nah, jadi memang dia nanti jadi kayak cube-cube gitu. Nah, cubicle ini lalu nanti bisa langsung di laser, di-cut, langsung menjadi shape yang diinginkan gitu. Jadi sebenarnya nggak membuang karbon juga. That's why it's more sustainable. Iya, dan ya pastinya nggak ada child labor ya. Maksudnya kan kalau misalnya yang pertambangan banyak sekali anak-anak kecil di India, di Afrika itu dipekerjakan secara paksa. Ya. Karena mereka kecil, mereka pendek, mereka bisa masuk ke dalam stone gitu. Jadi kayak semacam kubangan, tapi kalau orang dewasa tuh nggak bisa masuk ke yang kecil banget itu. Ya. Jadi kayak ada cave-nya gitu. Nah, kalau di sini kita kan benar-benar profesional dan scientist, maksudnya memang yang sudah terakreditasi untuk bekerja. Iya, ya. Jadi dari situ sebenarnya kalau pernah nonton Blood Diamond-nya Leonardo DiCaprio Iya. itu sudah sangat menggambarkan betapa makanya aku tuh agak jadul deh. Lihat itu, cincinnya udah bener-bener emas polos. Iya. Karena tau gak dengan pakai berlian, aku tuh awalnya tahu gara-gara film Blood Diamond itu. Dengan pakai berlian natural, itu sebenarnya tanpa sadar kita tuh sedang mendukung perusakan alam yang konyol hanya untuk sekedar aksesoris. Iya, untuk sekedar prestige, untuk just for to look good gitu. Tapi proses dibalik itu cruel banget dan sangat tidak ramah lingkungan. Lingkungan dirusak sama perbudakan manusia dan anak-anaknya itu tuh luar biasa. Hanya demi pakai ini. Jadi kita pikir, jadi nggak bisa ada orang pakai diamond natural terus ngomong, ayo kita bela kemanusiaan. Nggak ada kemanusiaan yang dibela sama orang yang pakai diamond natural. Jadi kayak kita harus mulai bikin gerakan. Diamond natural tuh dijual semua. Asik enggak. Habis itu nanti brand-brand diamond natural nggak ada yang masuk ke sini. Nggak bisa begitu. Tapi poinnya adalah itu benar. Ini sesuatu fakta ya. Diamond natural punya keunggulannya sendiri. Karena gimana pun kan sebelum ada teknologi itu, diamond natural adalah satu-satunya yang berhasil marketingin ke seluruh dunia. Iya. Tapi aku langsung masuk ke yang lebih dalam sedikit. Yang ini aku lihat belum pernah ditanyain. 5 tahunan yang lalu, kalau aku nggak salah waktunya, aku meneliti juga spekulasiku pribadi peluang bisnis lab grown diamond di Indonesia. Waktu itu aku hampir kepikir buat masukin juga, tapi aku pikir di sana walaupun pasarnya memang lumayan besar dibandingkan di sini, tapi tidak sebesar yang seharusnya terjadi di bayangan aku. Karena di bayangan aku kegagalan marketing lab grown diamond di luar adalah dia jual barang prestis dengan unique selling proposition utamanya adalah harga murah. Iya. Dengan harga murah buat aku, orang belinya itu, ayo kakak silakan dibeli diamond harga terjangkau. Orang malah gak beli diamond jadinya. Nah, tapi mereka dengan cara itu menurutku malah jadi mundur. Nah kalau di sini, gimana caranya lab grown diamond secara marketing menurut Chelsea bisa survive dan merambah bahkan mungkin nanti malah merajai market share diamond? Nah sebenarnya sekarang tuh yang kita belum ada adalah edukasinya. Jadi edukasi of what is lab grown diamond. Karena yang aku lihat ya dari kemarin di BSD terus di Peak Avenue juga, yang datang itu kebanyakan nanya, lab grown apa sih, ini tiruan ya? Ini bukan asli. Jadi banyak banget gitu pertanyaan-pertanyaan dan mereka sebenarnya masih doubting. Pertanyaannya banyak sekali menjurus ke ini palsu nih, ini bukan diamond asli. Sampai aku harus keluarin diamond tester, alatnya aku kasih lihat ini asli semuanya gitu. Maksudnya nggak mungkin saya jual diamond palsu. Bahkan gitu. ada sertifikasi. Iya, bahkan ada GIA dan IGI gitu. Pas aku ngasih lihat sertifikasinya, bahkan sampai aku keluarin gitu, ada satu yang dia mau, lalu aku kasih lihat ini ya, ini sudah certified, ini GIA-nya, dan masih ragu. Nah jadi sebenarnya yang kita harus gain itu trust-nya dulu sih sama customers kita gitu. Karena kalau marketing kita memang misalnya kita taruh billboard di mana-mana, tapi kalau trust-nya belum ada susah. Jadi untuk saat ini sebenarnya edukasi sama trust yang harus dibangun. It's a part of marketing and promotion and branding juga sih, cuman ini lebih ke perorangan sih gitu. Karena susah banget dan kebanyakan yang bisa dibilang mereka sudah pecinta diamond, mereka lebih percaya dengan yang diamond natural. Tapi mereka tidak tahu sebenarnya
itu kan Iya. cruel banget Iya. gitu prosesnya. Walaupun ini sedikit klarifikasi, mungkin tidak semua pertambangan diamond melakukan perbudakan Iya, manusia dan anak. Tidak semua mungkin. Tapi kita sulit mencari pertanggungjawabannya karena dari film Blood Diamond itu aja itu kan sebuah dokumenter yang jadi movie kan. Tapi poinnya adalah gimana pun secara bisnis dengan hadirnya lab grown diamond, salah satunya soliter, itu harga diamond natural itu drop semua. drop loh. Iya. Nah dengan Sekarang begitu, memang drop semua. iya. Yang sudah terjadi gitu. Jadi banyak sekali yang ya kita nggak bisa ngomongin ya karena Iya. Tapi ini fakta harga pasar kan soalnya. Iya, ini faktanya adalah banyak sekali yang kecewa akhirnya kan karena lab grown hadir terus jadi ya it's a market disruptor, right? Iya. Gitu. Betul. Jadi it's a game changer. Jadi mereka Yes. ya sejak ada lab grown harga pasaran yang Iya, diamond pasti. natural drop turun semua. Karena aku bener-bener ngetes waktu pas beli itu aku ngetes istri ya. Aku gak ngomongin lab grown waktu itu, aku gak tahu bahkan mau beli lab grown tuh di mana. Iya. Tapi aku ngetes gini, coba nih mana yang colornya D sama satu colornya E, mana yang VVS1, mana yang VVS2. Nggak Aku bisa. taruhinnya di sini. Coba lihat, coba pilih yang mana yang colornya D tadi. Nggak bisa. Nggak bisa dibedain. Jadi maksudnya itu, Iya. akhirnya aku pikir, siapa yang tahu ini kalau sertifikasinya ini Betul. D, ini VVS1 atau IF atau F itu, siapa yang tahu itu beneran begitu? Ya kita hanya trust bahwa kalau udah dapat sertifikasinya, udah pasti bener begitu. Iya. Cuman di otak aku ya lucu ya, berarti orang itu lucunya kan beli diamond, ya akhirnya aku belinya yang D juga. Aku mau ngasih yang terbaik. Tapi Iya, yang itu terbaik value di VVS1 pasti. Iya. emosional kan. Iya. Jadi kayak ya tapi gimana bedain ya? Istriku kan orang finansial. Jadi dia ngerasa udahlah sama aja, gimana sih mau bedain juga. Tapi buat aku nggak bisa lah. Dari sisi aku marketing itu harus maksudnya dari sisi aku emosional tuh penting banget buat aku. Iya. Dan ternyata pasar diamond pembeli terbesarnya adalah laki-laki. Itu aku riset 5 tahun lalu pas aku mau masukinnya, aku lihat Karena beli untuk pasangannya, untuk ibunya. Jadi dan terutama engagement ring ya, itu banyak banget, wedding band juga atau enggak kalungan. Jadi Yes. sebenarnya benar sih, most of the buyers are male sebenarnya. iya, lucu kan maksudnya ini kan diamond gitu ya. Dan uniknya marketing paling gila yang berjalan di dunia itu salah satunya orang tuh belajar dari marketingnya De Beers. Iya, De Beers ketika bikin engagement ring itu kan suatu budaya yang udah mendunia. Gimana caranya bikin? Dulu orang tuh nggak ada budaya kalau orang mau nikah tuh ngasih cincin berlian. Dialah yang bikin. Dan dia juga yang nguasain 90%-an pertambangan berlian. Dia juga yang bikin sertifikasinya. Dia yang nguasain harga semuanya. Lab grown diamond itu challenger besar buat dia. Makanya salah satunya yang tidak tertulis adalah mungkin di luar lab grown diamond itu pasti diserang sangat besar. Nah di Indonesia sendiri Chelsea ngerasain nggak susahnya lab grown diamond selain edukasi, tapi ada gak sih manuver-manuver dari itu? Ini seru nih, seru. Ini iya, di Indonesia sendiri sih berat juga. Berat, serangannya banyak juga dari kiri kanannya. Contohnya mungkin pas kita di Bright Story Market gitu ya. Aku gak bisa sebut Brandnya nggak usah. Iya, tapi di sebelah-sebelah kita kan Natural Diamond. Mereka semua ngeliatin kita gak seneng banget. Bahkan aku senyumin gak disenyumin balik. Jadi menurut mereka ini bener-bener sesuatu yang threatening menurut mereka gitu. Jadi wah ini bisa banget nih mengambil pasar, ya. Customer mereka gitu. Bisa aja customer mereka berpindah alih. Tapi sebenarnya yang harus dipelajari juga sebenarnya nggak harus takut. Karena kita beda banget kok. Lab grown diamond sama maksudnya natural diamond customernya beda. Dan kalau di solitaire sendiri kita sebenarnya lebih aimnya tuh millennials and Gen Z yang misalnya masih menabung, mereka belum bisa afford natural diamond, jadi pasti affordnya lab grown diamond dulu ya. Maksudnya kan itu kan mahal banget ya natural diamond gitu kan, Ya. nggak mungkin 3 kali maksudnya. lipat lah. Nah itu nggak mungkin baru masuk kerjaan terus langsung beli diamond, nggak mungkin. Tapi nah kalau di solitaire sendiri kita belajar bahwa ternyata perempuan bisa loh self reward. Misalnya setelah gajian bisa beli cincin sendiri, bisa beli kalung sendiri, bisa beli misalnya ear cuff atau earrings gitu. Jadi kita sebenarnya edukasinya lebih ke situ. Jadi you can buy your own diamond with a more affordable price dan eco-friendly dan price friendly. Jadi sebenarnya mereka nggak harus takut seharusnya karena market kita beda banget. Dan maksudnya kalau mau diadu lebih dalam,
mereka mungkin bisa aja tetap punya pasar tersendiri sekarang. Tapi mungkin 20 tahun lagi bisa jadi 80% market share diamond itu lab grown diamond. Maksudnya bisa jadi mereka harusnya juga oke, kayaknya kita harus mulai berubah nih. Iya, Bisa jadi transform. mereka, iya udahlah saya juga jual lab grown diamond. Mungkin Iya, dengan cara iya. begitu satu-satunya Mungkin mereka kedepannya survive. akan seperti itu. Yes. Iya, Nah, bisa jadi. Pertanyaan yang lebih dalamnya lagi adalah kalau sekarang semuanya jual lab grown diamond, apa yang ngebedain Solitaire dengan semua lab grown diamond lainnya? Yang bedain Solitaire pastinya karena produksi kita juga dan desain kita. Jadi desain kita yang tadi aku bilang itu aimnya more to the Gen Z, to the millennials. Terus selain bisa custom, kita juga dari secara production wise kita semuanya sustainable. Dari packaging, eco-friendly packaging. Terus ring boxnya juga eco-friendly. Terus kita bahkan ngasih eco-friendly candle buat yang beli. Jadi kita kasih lilin, kita kasih merchandise-nya. Jadi memang kita menganut benar-benar bagaimana kita berdampak positif. Jadi kita semacam ESG juga gitu. It's an ESG company gitu. Jadi kita fokus on the environment, social sama governance-nya gitu. Ini jadi produksi tuh di dalam negeri. Kalau dalam. frame-nya kan orang pasti ngambil di Hong Kong. Yes. Tapi ini produksi dalam negeri. Jadi kita ada partnership sama di Hong Kong dan juga di pabrik di Indonesia gitu. Jadi kalau kerangkanya itu kita bisa bikin secara lokal gitu. Kita bisa bikin di Indonesia. Tapi untuk diamond and all the rocks itu kita semua mostly dari Hong Kong dan US. Karena memang di Indonesia belum ada pabrik lab grown. Iya, tapi akan berencana ke situ gak sih? Amin, mudah-mudahan. Karena itu kenapa aku tarik ke dalam lebih dalam, karena semua tuh memang udah terpukau sama lab grown diamondnya. Tanpa sadar, nggak nanya lebih dalam tentang nggak ada produsernya di sini gitu. Exactly. Kayak misalnya pabriknya kita belum ada di Indonesia, terus manufacturernya belum ada. Dan sebenarnya kalau jewelry designer Indonesia tuh udah hebat-hebat banget. Mereka bener-bener udah visioner banget. Banyak banget yang aku temuin jewelry designer, wow keren banget desainnya. Ini tuh bisa banget dibawa ke internasional gitu. Yes. Nah itu sih sebenarnya kita harus bangga sama produk lokal kita. Yes. Karya lokal. Yes. Jadi harusnya dengan Chelsea Islan hadir di industri ini bersama sosok besar di belakangnya. Ada seorang kardinal, kardinal bukan main-main. Tapi poinnya adalah kita harus ngerajin produksinya. Iya. Karena kalau kita ujung-ujungnya cuman jual lagi, ya itu step awal yang baik, memperkenalkan dulu. Tapi setelah udah jalan, udah main di produksinya, itu menarik. Karena kalau dulu pertambangan, ya kita hanya tergantung tambangnya ada di mana. Iya. Tapi kalau sekarang kan tergantung pabriknya ada di mana. Dan kalau bisa begitu, teknologi pembuatan diamond itu sebenarnya itu sangat paralel sama teknologi-teknologi lainnya yang bisa dipakai di segala macam lini kehidupan. Betul. Jadi dengan begitu, ini sangat menarik. Selanjutnya adalah, iya aku deg-degan. Chelsea, ini mulai sedikit personal. Oh iya. 3 hal apa yang Chelsea lihat di dalam seorang Rob Clinton yang paling bersinar? Semuanya bersinar. Aku lihat ya, ini belak-belakan dari versi aku dulu. Humble, smart, supel, 3 buat aku itu. Oke. Buat Chelsea 3-nya apa? Kalau buat aku determinasinya tinggi dan pastinya motivated and smart. Determinasinya tinggi tuh kayak berarti kalau bahasa sederhananya kayak punya tekad kuat gitu ya? Iya. Salah satunya tekad ketika ngejar Chelsea gitu. Kenapa aku nanya gini? Karena buat aku pribadi, abis episode ini kan kita bakal ngobrol sama Rob Clinton. Tapi kalau ngobrol sama Rob Clinton, nanti aku bakal gali sedikit tentang Chelsea. Nah kalau ngobrol sama Chelsea, aku gali sedikit tentang Rob Clinton. Poin di sini adalah, aku hanya penasaran aja. Dari sudut pandang ini, Chelsea adalah seorang perempuan berdikari. Berarti bertemu sama orang yang sama-sama smartnya, sama-sama punya determinasi yang tinggi. Bagaimana kalau bahasa kita tuh eser kenekdo apa ya, saling menundukkan diri dan saling menjalin komunikasi di rumah tangga selama setahun ini. Iya, Desember nanti kita 1 setahun ya. Tapi karena kan kita pacaran udah 3-4 tahun sih. Jadi sebenarnya udah benar-benar open and
and then we know each other really well. Dan benar-benar ini sih maksudnya aku merasa sangat didukung banget dengan apapun yang aku kerjakan. Itu yang paling penting sih. Maksudnya dari awal kita berhubungan, berpacaran itu benar-benar memang kita sama-sama ingin maju gitu di field kita masing-masing. Gimana caranya bisa saling support dan juga karena kan support system is very important ya. Moral support system tuh penting banget karena kalau misalnya kita punya pasangan tapi dia tidak mendukung kita itu tidak akan bisa berjalan dengan mulus karena itu akan sangat sulit ke depannya. Karena misalnya aku punya mimpi yang sangat besar juga, terus Clinton juga punya mimpi yang besar ya kita harus saling mengimbangi gitu. Jadi saling melengkapi, saling mendukung. Itu sih sebenarnya salah satu moto kehidupan aku ya, gimana caranya kita bisa benar-benar saling menguatkan. Itu penting banget. Gimana caranya saling menguatkan. Kenapa aku nanya? Aku tuh gak mungkin nanya sesuatu yang random gak berkaitan ke yang pertama. Ini pasti gak mungkin pernah ditanyain dimanapun. Tapi aku pribadi penasaran. Ini kan bisnis pertama Chelsea kan? Yang cukup serius lah gitu ya. Iya. Kenapa memilih partner seorang Veronica Pranata? Apa yang Chelsea lihat di Veronica Pranata? Dan partner lainnya? Oke. Iya ini belum pernah ditanyain sih. Untuk Veronica Pranata sendiri, jadi aku dikenalin oleh teman aku dan dia sudah 3 tahun belajar jewelry design. Lalu juga memang lulusan Institut Paramita Gemologi. Jadi memang sudah benar-benar into gemology, she knows jewelries, udah belajar diamond really well. Dan I need a partner yang memang dedicated, itu sih, dedikasi itu harus tinggi, punya komitmen. Kalau mau berbisnis kalau gak ada komitmen gak akan jalan. Karena sebenarnya sebelum Solitaire ini ada satu bisnis sebelumnya yang co-founders aku tuh gak terlalu committed gitu. Jadi gak jadi apa-apa gitu. Jadi aku belajar dari situ, wah aku harus cari partner bisnis, partner kerja, partner bisa dibilang sahabat juga lah ya. Karena kita kan hampir setiap hari kan ngobrol, ketemu. Itu harus yang punya visi dan misi yang sama. Karena susah. Kalau gak sejalan nih, wah berat banget. Aku pernah ngalamin banget dan jadinya bisa dibilang memberatkan jadinya. Nah di Veronica sendiri aku sangat bangga juga karena dia benar-benar sebagai perempuan ya. Di sini kita juga mengangkat women empowerment. Gimana sih perempuan itu bisa mandiri, bisa bekerja keras, bisa mencapai tujuan dan impiannya gitu. Karena dia dari sebelum masuk institut itu dia cerita ke aku tuh dari dulu pengen banget punya lab grown diamond. Gimana ya caranya, tapi di Indonesia belum besar waktu itu. Dan memang saat ini pun juga belum. Tapi mulai nih pelan-pelan lumayan nih banyak playersnya sekarang soalnya. Makanya dia baru berani dan dia approach aku, kita ngobrol. Kan Chelsea kan dari sustainability, aku dari jewelry, bisa gak kita partner up, kita bikin ini gitu. Dan aku juga kenapa aku support banget Solitaire dan aku ingin menjadi salah satu co-founders juga. Karena aku percaya dalam visi misinya juga gitu, bahwa it's for a good cause buat bumi kita juga dan banyak edukasinya yang bisa di-share di sini. Karena kalau misalnya hanya buat misalnya beverage ya, misalnya F&B atau yang sudah-sudah skincare itu kan udah banyak banget. Tapi industri perhiasan itu masih niche market banget. And I think it's a good step for me to start a business and jump in gitu. Karena aku melihat public figure banyak yang belum punya juga gitu. Dan bisa dibilang salah satu pionir lab grown diamond untuk public figure adalah aku gitu. Jadi banyak banget dan akhirnya partner aku percaya sama aku. Partner aku bilang I know that you can voice this cause gitu. Karena kita harus be the voice and be the change. Chelsea Islan itu juga duta United Nations Development Program untuk Life Underwater sama Life on Land. Iya, Nah, jadi dari jiwa itu aja udah ditangkap bahwa sebenarnya di bisnis ini harus nyari partner yang jiwa sosialnya itu harus sedikit lebih tinggi daripada jiwa entrepreneurship-nya. Karena kalau ketemu sama orang yang nyari profit pasti mantul aja. Mantul itu maksudnya mantul sono gitu ya. Nah, itulah kenapa aku tanya dari awal. Artinya poin aku kalau Rob Clinton Cardinal mau memenangkan hati masyarakat, tinggal kasih tahu saya sudah menangkan hati Chelsea, maka itu lebih mudah. Karena untuk menangin hati Chelsea itu harus menangin nilai-nilai yang gak sekedar profit, tampang dan kecerdasan.
Betul. Nah, poin itulah maksudnya aku kaitin. Dan kedua, cara Chelsea cari pasangan hidup sama cara Chelsea cari partner bisnis ternyata mirip. Komitmen dan determinasi tinggi pasti begitu. Iya, kunci-kuncinya ada di situ. Dengan begitu, ini pasti jadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Dan yang pasti, betapa konyolnya kalau manusia yang masih dengan tidak sengaja tapi lama-lama jadi tahu bahwa yang dia pakai itu mendukung hal-hal yang tidak baik, kayak perbudakan manusia dan kerusakan alam. Terus masih dengan bangga pakai itu jadi perhiasan kehormatan. Menurut aku itulah mindset yang harus diubah dan bisa diubah mulai dari Indonesia. Karena Indonesia yang sangat dekat sama nilai-nilai sosial. True. Dan sebenarnya ini bukan suatu, gimana ya, Chelsea Islan ini sociopreneur berarti. Sociopreneur dalam artian nilai profit itu penting. Tapi tidak lebih penting daripada dampak sosialnya. Iya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, aku cuma penasaran. Iya. Kalau ngomongin bisnis biasa, kita larinya hulu ke hilir. Oke, sekarang aku distribusiin dan aku jual diamondnya. Terus nanti aku lari bikin produksinya. Aku hanya penasaran. Dari sudut pandang Chelsea Islan, kalau udah bisa bikin produksinya, terus mau lari lini bisnis ini kemana? Nah, sebenarnya mimpi aku itu kedepannya mau punya pabrik sendiri untuk lab grown. Oke. Semoga bisa terjadi. Oke. Kalau misalnya kita punya pabrik sendiri untuk lab grown, sebenarnya kita bisa menjadi produsen gitu kan. Jadi maksudnya orang lain yang mau bikin lab grown bisa ambil rocksnya dari kita juga gitu. Walaupun memang terkesan jadinya yang memiliki banyak ya. Sebenarnya hulu ke hilir. Seperti The Beers juga ya. Gitu tapi kenapa enggak? Ya why not? Ya makanya sebenarnya The Beers juga inspire me a lot. Tapi not in that sense ya. Bukan di sense yang ketika child labor dan yang lain. Karena waktu itu pun belum ada teknologi ini kan maksudnya. Iya. Mereka sangat menginspirasi aku untuk berbisnis sebenarnya. Karena menurut aku hebat sih. Mereka dominate the whole industry gitu. Dan namanya gak pernah terlalu orang tahu. Tapi padahal kekuasaannya terlalu luar biasa. Dan sebenarnya mereka sudah punya lab grown juga sekarang. Ada. Iya, jadi itu yang memang kemarin juga aku belajar juga, aku research, aku lihat they already have a lab grown now gitu. Tapi makanya gimana caranya kalau di Indonesia sendiri nih, kalau misalnya kita bisa mendominasi itu akan lebih baik lagi gitu. Dan maksudnya dalam satu hal adalah sustainability-nya kita angkat juga gitu. Bukan hanya seperti yang tadi kakak bilang itu bukan hanya kita profit tapi gimana nih socialnya. Nah kalau dari Solitaire sendiri mungkin aku bisa cerita. Kita partner up dengan 3 NGO. Jadi beberapa persen kita akan donasikan ke NGO. Tapi ini berdasarkan klien pilih yang mana. Jadi from every purchase misalnya aku purchase this ring, terus aku mau larikan ke NGO yang mana. Jadi yang pertama ada JAN, ada Jakarta Animal Aid Network. Yang kedua ada Plan Indonesia, terus ada Wahana Visi Indonesia. Nah kalau Wahana Visi Indonesia dia fokusnya ke kesejahteraan anak-anak. Dan kalau Plan Indonesia untuk perempuan, untuk child abuse, untuk banyak perempuan yang memang di NTT ya gitu. Dan kalau untuk JAN shelter, jadi welfare, animal welfare gitu. Jadi ada 3 itu kita partner up. Kemarin sih banyak sekali customer kita yang sebenarnya semakin semangat untuk beli gitu. Dan karena kita benar-benar bukan hanya gimmick ya, kita beneran mengundang mereka juga ketika kita launching, kita open pop-up store gitu. Kita include mereka di dalam situ dan mereka senang sekali karena Plan Indonesia sendiri di Kenya dan Rwanda dan di India mereka fokus ke child labor. Anak perempuan yang dipaksa kerja untuk diamond. Jadi ini pas banget gitu. Dan di Indonesia belum ada. Makanya mereka pas aku approach, aku ajak ngobrol mereka bilang ini pas banget. Ini tepat sekali dengan visi misi mereka yang mau menjaga anak-anak kecil yang dipekerjakan di pertambangan. Dan di Indonesia kan masih banyak yang belum tahu bahwa sebenarnya banyak loh anak Indonesia yang juga dipaksa kerja gitu. Tapi emang kan kita gak pernah expose berita itu gitu. Dan tanpa sadar kalau ini berjalan signifikan, blueprint sederhananya adalah Solitaire, 1 di-pick, nyebar ke berbagai tempat, bikin edukasi masif, pabrik, ekspor keluar dunia. Dan dengan begitu lab grown diamond, setiap pembelian lab grown diamond itu
dampaknya sangat besar Bermanfaat buat juga. satu planet Iya. dan masyarakat yang hidup di dalamnya. Berdampak baik buat manusia, berdampak baik Alam. buat alam. Nice. Pertanyaan aku adalah siapa yang mikirin marketing strateginya itu barusan? Aku. Chelsea. Chelsea ini kan lulusan RMIT Australia Communication Design. Bukan? Lulusanmu apa? Aku BINUS terakhir. BINUS. Iya. Ambil Jadi sebenarnya aku IBDP terakhir. Terus IBDP habis itu itu aku langsung main film. International Business. IBDP International Baccalaureate Diploma Program. Iya, jadi abis dari IBDP langsung main film. Terus udah 10 tahun aku gak lanjutin lagi. Jadi sebenarnya aku pengen sih lanjutin lagi. Baccalaureate itu apa ya? Jadi tuh semacam dia bisa dibilang kayak kurikulum gitu. Oke. Iya, Amerika gitu. Maksudnya pembelajarannya apa? Nah aku sih ngambilnya 6 gitu, ada bisnis, ada terus abis itu literature and performance, ada art, terus aku ada math, Wow. biology sama bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Iya. Jadi itu sebenarnya ada beberapa Soalnya gitu. menurut aku kalau lab grown diamond, aku kan kerja Iya. sehari-hari aku tuh marketing strategis. Iya. Kalau lab grown diamond mau berhasil di Indonesia, satu-satunya cara adalah satu, tidak menjual murah. Nilai murah itu nggak mungkin bisa jadi andalan karena yang mereka beli itu Iya sih. prestisnya. Iya. Tapi yang kedua, nilai value, bukan gimmick tapi nilai value yang tadi beli bisa pilih mau kemana, sponsornya dan segala itu hal itu disalurkan yang dananya kemana? itu gitu. hal kecil yang itu akan determinasi arah ini bakal kemana. Ini bakalan jauh lebih gede ketika sekarang orang semua jual diamond sesederhana ya lebih kinclong, ya lebih ini desain, Iya. berhenti di situ. Value-nya berarti di desainnya cantik. Itu Iya. jadi fungsional. The Beers tuh mainnya gak gitu masalahnya. Orang Indonesia diamond aku puterin karena kemarin aku lihat semua tim salesnya yang udah diajarin. Semua jual fungsionalnya diamond. Oh diamond kita ini nih lihat desainnya bagus, ini harganya bisa stay, Clarity-nya, ya gitu-gitu. cut-nya. The Beers tuh gak jual kayak color-nya. gitu. Cara mereka main itu adalah jual emosional dari awal. Cara mereka yang waktu kemarin aku riset ya. 5 tahun lalu bahkan. Ketika dia mau jual, karena dia tahu target pasar laki-laki, dia bikin nilai sebuah cincin berlian buat seorang perempuan seharusnya 1 bulan gaji seorang laki-laki. Dengan begitu, laki-lakinya kan kesentuh pride-nya. Laki-laki itu nothing without pride gitu kan. Pride itu everything. Jadi ketika dia ngerasa 1 bulan gaji, gajinya dia mungkin 60 juta, tapi dia beliin berlian mungkin cuma 20 juta. Ya, yang diharapkan The Beers adalah perempuannya ngelihat kok begini, gitu kan? Itu emosional banget dan The Beers tuh mainnya ke situ. Di Jepang satu-satunya negara yang dia berhasil bikin 1 cincin berlian itu 3 bulan gaji. 3 bulan gaji. Jadi yang dia main itu bukan tentang kinclongnya, VVS1-nya, VVS2-nya. Aku lihat semua, aku kan penasaran juga. Gimana sih cara permainan? Aku cari tempat yang paling banyak, diamond paling mahal. Mau diamond miliaran pun. Yang dijual itu adalah ini kak, ininya beda, ini F, ini rare, ini. Dia gak jual sama sekali emosionalnya. Harusnya harapan aku, kan aku datang sama istri sama anak. Touch-nya tuh ke akunya. Bikin aku tuh loss atau terancam pride-nya kalau gak beli lebih gede. Tapi gak ada yang mainin ke situ. Aku bilang, kalau value-nya bukan itu, susah banget mau bisnis diamond. Ini bisnis diamond tuh bisnis emosi. Betul. Nah, emosi kan gak harus tentang pride. Nah, ini emosinya tentang manusia itu selalu pengen hidup bermakna. Mau agama apapun manusia tuh maunya hidup bermakna. The value of helping humanity juga. Dan dia gak mungkin pergi ke Afrika menghentikan semua Gak itu. bisa, Cara ya. dia menghentikan itu adalah Salah satu dengan caranya. membeli lab grown diamond dan lain sebagainya. Tapi itu gak ada salurannya. Nah dengan ini jual value, menurut aku ini sangat bisa survive. Dan manusia juga jadi bisa berkontribusi gitu. Jadi memang ada dampak positifnya gitu. Memang Yes. kita pas build this brand juga kita mikir panjang sih, kita mikir jauh. Emang cuman mau desain bagus aja. Kalau desain bagus semua juga bisa desain bagus. Desainer jewelry Indonesia itu udah hebat sekali semuanya. Dengan unik, dengan kreativitasnya gitu. Tapi apa nih, what's more than that? Nah ternyata it's more than that. Yes. Gimana caranya kita sentuh hati mereka. Yes, sentuh hati. Persis lagu istriku, sentuh hatiku. Jadi aktivis kanker juga, kanker payudara dari 2013-2014 ya. Iya, Sampai sekarang masih aktif gak sih? masih di Love Pink Indonesia. Ya jadi poinnya adalah ini terlalu multi talented. Biasanya aku tuh gampang mengkotak-kotakan orang gitu ya. Tapi ada beberapa orang memang agak sulit. Aku punya pertanyaan cukup ultimate.
What makes Chelsea Islan Chelsea Islan? Aduh. Menurut Chelsea Islan, apa sih yang bikin seorang Chelsea Islan jadi Chelsea Islan? Berat. Even if Apa? ada seorang perempuan dengan tinggi yang sama, operasi plastik persis kayak Chelsea Islan, apa yang membuat Chelsea Islan tetap menjadi Chelsea Islan? Prinsip dan integritas. Prinsip apa yang seorang Chelsea Islan pegang dalam hidup Chelsea Islan selama Aku ini? kadang terlalu idealis. Jadi banyak banget yang selalu bilang, aduh idealis banget sih gitu. Oke. Jadi misalnya ditawarin project, tapi kalau menurut aku nggak inline dengan apa ya, kok nggak sesuai gitu, aku bisa bilang tidak gitu. Padahal kalau orang lain melihat itu sebagai wah ini Biasa aja profitnya lah. gede banget atau gimana gitu. Maksudnya orang pasti melihatnya dari sisi-sisi itu, tapi nggak tahu ya, mungkin prinsip itu sih, prinsip yang dimana aku jaga dari kecil. Misalnya gimana caranya kita selalu humble sama Ya. sesama, terus habis itu kita tidak boleh sombong, atau misalnya kalau menurut aku memang tidak sejalan dengan aku ya tidak akan aku ambil gitu. Jadi kita harus jujur dengan diri kita sendiri, lebih ke situ sih. Banyak orang yang mungkin aku lihat sekarang banyak yang tidak menjadi dirinya sendiri demi for a stage gitu. Iya, menurut aku itu berat itu. Yes. It's deep ya. Ya, Iya. itu berat tapi sangat menarik. Karena aku mau gali sedikit ke sini nih. Idealisme itu, ini pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan. Karena ini bukan suatu pilihan. Tapi buat aku ini penting buat aku ngajuin nilai prioritas. Buat seorang Chelsea Islan, pendidikan, kesehatan, atau keadilan yang lebih penting di sebuah negara buat seorang Chelsea Islan. Pendidikan, kesehatan, atau keadilan buat seorang Chelsea Islan, mana yang lebih penting? Tiga-tiganya penting dan tidak boleh dilupakan satu sama lain. Tapi mana yang lebih penting? Mungkin aku urut aja ya. Sebenarnya tiga-tiganya itu sama-sama penting, tapi keadilan sih nomor satu. Keadilan. Yes, karena menurut aku justice ya, maksudnya gimana caranya kita adil dan beradab kan seperti salah satu dari Pancasila juga gitu. Dan kalau kesehatan dan pendidikan itu tidak kalah penting, karena Iya, tanpa pendidikan kita juga tidak bisa. Iya, mengajarkan keadilan itu Iya, sendiri. betul. Itu kan memang segitiga. Itu iya, Ya, itu betul. segitiga budget paling gede juga yang dikeluarin sama negara. Roda itu Iya. betul. Tapi menurut aku sih keadilan dulu ya. Gimana caranya semuanya sama rata, mereka mendapatkan akses yang sama gitu. Mungkin bisa dibilang banyak anak-anak misalnya di timur gitu, Indonesia bagian timur itu tidak mendapatkan akses pendidikan yang sama seperti kita di kota besar. Ya. Itu kan tidak adil sebenarnya. Ya. Gitu, gimana orang mau punya pendidikan tinggi kalau keadilannya aja belum sama rata. Yes. Dari Sabang sampai Merauke. Keadilan itu hari ini dibandingkan pendidikan dan kesehatan mungkin kalau secara rasio angka yang paling rendah di Indonesia dibandingkan pendidikan dan kesehatan menurut aku. Oke, iya. Tapi pertanyaanku adalah karena keadilan itu kan ngomongin kalau orang punya perbedaan suku terus terjadi intoleransi itu berarti tidak ada keadilan. Orang ada perbedaan status ekonomi terjadi intoleransi itu tidak ada keadilan. Sedangkan pendidikan sudah ada wajib belajar 12 tahun. Kesehatan sudah ada BPJS. Keadilan itu nilai yang sulit diukur masalahnya. Iya kan? Kalau sakit dikasih obat. Kalau nggak ngerti disuruh sekolah. Kalau merasa tidak adil itu ngapain? Pertanyaan aku adalah gini. Kalau seorang Chelsea Islan ini hanya berandai-andai. Aku tahu mungkin tidak kesini secara praktis. Karena kan tadi udah jelas langkahnya soliter. Tapi semisal Chelsea Islan mendapat mandat negara menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuatu yang mungkin Chelsea Islan juga bisa jadi passionate. Langkah apa kalau Chelsea Islan jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Yang Chelsea Islan kan maksudnya udah ngelihat lah, udah jadi aktivis di sini, udah jadi duta ini, pasti mulai menyadari akar permasalahannya keadilan di Indonesia itu apa. Dalam konteks perempuan dan anak, apa yang akan Chelsea Islan lakukan? Kalau dari sudut pandang aku pribadi ya, aku melihat banyak sekali perempuan dan anak yang belum mendapatkan kesetaraan gitu. Jadi selain kesetaraan juga misalnya akses kepada
ke pendidikan sendiri. Nah, kalau aku belajar dari yang yayasan-yayasan yang aku pernah kerja sama seperti di NTT, di Sumba, di Timur ya, di Papua gitu. Perempuan itu tidak dianjurkan sekolah. Mereka justru harus berkebun. Yang dimasukin ke sekolah hanya laki-laki. Ini cerita beneran yang Dan aku ini dengar. masih zaman sekarang nih ya. Ini sekarang masih terjadi. Detik ini juga kita bicara masih terjadi di sana. Jadi banyak sekali yang cerita ke aku gitu dari yayasan, misalnya dari yang Plan Indonesia atau Wahana Visi Indonesia, mereka ya cerita curhat gitu. Mereka bilang, iya Mbak Chelsea, kalau di sana itu masih banyak sekali yang tidak mendapatkan akses ke pendidikan. Bahkan ya kesehatan apalagi gitu. Jadi mereka misalnya satu keluarga anaknya ada 3. Laki 2, 1 perempuan. Yang disekolahkan hanya yang laki saja yang 2. Mereka memprioritaskan bagaimana anak laki ini harus sekolah. Tapi yang perempuan hanya di dapur, bersih-bersih rumah, jaga rumah atau berternak gitu. Misalnya ada jaga, biasanya kan banyak sekali hewan-hewan yang mereka jaga gitu. Jadi di situ aja, di hari ini aja masih keadilannya aja masih kurang banget. Sebenarnya yang aku juga bingung dengan ya dengan negara kita sendiri adalah kok tidak ada yang spesifik mengurus soal itu gitu. Kita langsung argumentatif seru nih ya. Iya. Itu bukannya lebih masalah kebudayaan masyarakatnya itu yang memandang remeh perempuan ya? Iya, satu itu. Karena memang budaya dan kultur kita masih memandang perempuan tidak setara dengan laki-laki. Perempuan tidak perlu edukasi tinggi karena laki-laki yang menafkahi, laki-laki yang harus bekerja keras dan mendapatkan pendidikan dan wawasan yang luas. Tetapi sebenarnya sekarang aku lihat leaders banyak banget perempuan. Kalau kita lihat di negara maju, banyak sekali perempuan menjadi pemimpin, bahkan masuk di kursi legislatif gitu. Maksudnya banyak sekali gitu. Tapi di Indonesia sendiri gitu, kalau aku mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut gitu ya, ikut untuk berkontribusi juga, aku sih mau banget fokus untuk perempuan dan anak kecil, maksudnya yang memang tadinya tidak mendapatkan akses ke kesehatan, edukasi, pendidikan, apapun itu kita fokuskan gitu. Jadi inklusivitas itu harus kita bangkitkan justru gitu, karena di negara kita ya banyak sekali memang yang sudah membantu seperti NGO, yayasan, tapi dari pemerintah sendiri masih minim. Kalau aku harus jujur, Ya, ini keras juga nih. kalau aku harus jujur itu masih belum ada gitu, dan sebenarnya harus dari pemerintah yang maju. Ya. Gimana caranya? Maksudnya memang budayanya mereka seperti itu, tetapi kalau tidak ada yang menjalankan ya, the drive of change itu nggak ada. Ya. Itu sih yang kurang menurut aku. Pemerintah dalam hal ini buat aku, kalau dikritik sama yang gak ngapa-ngapain, mereka tuh biasa gak denger. Tapi dikritik sama orang yang ngejalanin bisnisnya aja untuk keperluan lingkungan dan kemanusiaan. Buat aku, karena gini, kalau mau ngelakuin sesuatu, tunggu nanti kalau saya dipilih, saya janji, saya gini-gini. Ah, itu biasalah. Lah Chelsea Islan itu ya nggak bilang nanti ya kalau saya gini. Udah sekarang di bisnisnya aja, apa yang bisa gue lakuin? Oke, sustainability, alam, kemanusiaan, gue jalanin dulu. Dulu aku sangat apatis terhadap pemerintahan. Buat aku di dunia ini, kelompok orang yang kalau tiba-tiba hilang terus gak ada perubahan di dunia ini adalah pemerintah. Pokoknya kalau pemerintah hilang gak ada perubahan. Sampai pemikiran aku berubah 180 derajat gara-gara nonton film anime Jepang. Ini aku bukan seorang wibu. Tapi akhirnya mulai gak apa-apa bangga juga jadi wibu ketika nonton anime Jepang. Judulnya nih ya, How a Realist Rebuilt the Kingdom. Dengan birokrasi. Itu anime Jepang judulnya tentang birokrasi. Jadi di film itu kartun ada monster-monsterannya, manusia singa. Tapi ngomongin ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, terus pentingnya oposisi. Aku bilang gimana orang Jepang kagak pinter-pinter. Jadi pas aku nonton gitu aku merinding. Lucu kan aku. Maksudnya merinding itu karena gini. Oh jadi ini sebenarnya solusinya. Gimana caranya ngerubah pola pikir. Tapi lewat cara yang sangat fun, entertaining. Masuk ke seluruh masyarakat malah bikin nagih. Ya gimana dia gak berubah negaranya kalau dia masukin nilai-nilai kayak gitu. Iya, di situ. Dan bahkan aku lihat, di anime gitu. Iya di situ aku yang bilang. semua umur bisa nonton juga. Aku bilang kalau gitu berarti solusi revolusi mental atau perubahan budaya dan segala macam harusnya dimulai dari public figure. Iya gak?
Iya. Kalau public figure yang ngelakuin sesuatu, orang tuh ngikut. Iya. Kalau public figure yang gak ngapa-ngapain, orang tuh ngikut. Kalau public figurnya cuman ngomong doang, orang tuh ngikut. Semua orang tuh ngikut. Spiritnya tuh diikutin semua. Harus jadi contoh baik gitu. Exactly. Dan itu memang beban yang tidak mudah. Kalau orang tahu beban itu dari awal, orang gak ada yang mau jadi public figure. Iya bener. Ya maksudnya duit ada, tapi duit gak seberapa dibanding jadi pebisnis. Masalahnya beban mental itu berat banget. Pertanyaan aku adalah, Chelsea bukan hanya public figure. Tapi public figure yang, ini bukan berusaha membesarkan kepala, tapi ini fakta memang begini. Chelsea itu banyak public figure aja ngefansnya sama Chelsea Islan. Kalau hari ini Chelsea kameranya yang ini bisa ngomong ke public figure di Indonesia. Pesan apa bukan sebagai senior atau yang tokoh yang lebih hebat, tapi sebagai sesama public figure. Pesan apa yang Chelsea mau ngomong ke sesama public figure? Yang gak tahu ada berapa ratus ribu atau mungkin orang-orang yang mau jadi public figure. Apa pesan Chelsea buat mereka? Pesan aku buat semua anak muda ya dan juga public figure, kita harus bisa menjadi agen perubahan sih. Jadi kita memberikan contoh-contoh yang baik dan kita juga gunakan suara kita. Sebenarnya public figure itu sangat powerful karena mereka punya medianya, mereka punya followersnya, mereka punya fans hardcore-nya yang selalu ngikutin, dan kalau gunakan suara dengan baik itu pasti kedepannya akan luar biasa, terutama mungkin dengan semua power dan juga misalnya banyak mimpi-mimpi yang ingin membuat bisnis atau bikin gerakan, bikin movement, gunakanlah suaramu. Itu sih pesan aku sebenarnya, karena suaranya itu bermanfaat banget. Yes, satu-satunya orang yang tidak berhak hanya mengkritik pemerintah itu satu-satunya adalah public figure. Karena kalau public figure itu bersatu, kekuatan itu ratusan kali lipat dari efek yang bisa pemerintah lakuin. Dan Chelsea Islan sudah lakukan itu, buktikan itu di soliter. Kalau Chelsea Islan bisa, belum tentu yang lain bisa. Cuma seenggaknya jadi contoh dulu bahwa bisa nih di sini. Nggak selalu profit harus nomor satu. Iya, mulai dari langkah kecil aja. Yes, interesting. Dan di sini buat seorang Chelsea, apakah dulu kepikir hari ini akan jadi seorang Chelsea Islan begini? Enggak pernah. Sekolah teater gak sih waktu itu? Iya, aku sekolah teater. Jadi dari SD kelas 1 itu aku selalu ikutnya teater sampai SMA. Terus selalu setiap tahun tuh aku ada annual show, theater show gitu. Tapi emang jiwa aku sih senengnya di teater ya, passionnya di situ gitu. Tapi nggak pernah terfikirkan menjadi public figure atau di depan layar, karena justru pas aku masih kecil justru mimpi aku tuh mau jadi sutradara, mau di belakang layar aja. Iya. Menariknya adalah bahkan nggak bisa ngelucu tapi paling terkenal sama sketsa komedi ya. Tetangga masa gitu. Padahal nggak bisa ngelucu. Makanya aku bilang sitcom, iya. Unik ya. Iya. Introvert tapi sukanya teater. Introvert itu bukan tentang pendiam. Introvert itu artinya energinya kalau ketemu orang tuh lama-lama habis. Itu aku banget. Iya, tapi sukanya ya ini sukanya teater. Artinya itu kan challenge yourself karena terus energinya kan yes, yang harus dikeluarkan banyak sekali. Dengan begini lancar nih, tapi energinya lagi hilang satu. Kayaknya Rob Clinton juga sama ya, sama-sama introvert ya. Kalau Clinton ekstrovert. Ekstrovert ya, ketemu orang energinya nambah. Iya. Waduh cocok emang. Jadi kenapa pertanyaanku situ? Ini adalah request terakhir, tapi sebelum itu aku tanya pertanyaan ultimate dulu. Iya. Kita kan acaranya Founders Theory. Iya. Kita tuh berusaha ngegali apa sih pola pikir yang melatar belakangi seorang founders. Nah Chelsea Islan di bayangan aku idealisme. Satu kata, Chelsea Islan tuh kalau dikasih ganti kata gitu ya, idealisme. Bahkan kata Chelsea Islan sendiri, aku gak tau, Chelsea Islan menurut Chelsea Islan, nama Chelsea Islan artinya apa? Arti nama Chelsea apa sih? Kalau Chelsea artinya ini beautiful garden. Kalau di garden. dictionary Chelsea. ya. Iya. Islan sendiri tuh pemberani ya, pahlawannya pemberani. Amin, mudah-mudahan ya. Islan itu kayaknya brave itu. sih, iya. Iya, bisa dibilang artinya strong ya, bold, brave. Kalau beautiful garden aku terjemahin jadi woman, karena every woman is a beautiful being. Artinya
Bahkan makanya tadi aku pakai kata saling menundukkan diri karena ya aku nggak tahu. Tapi poin aku adalah nggak ada yang namanya istri tunduk sama laki-laki. Tapi saling menundukkan diri itu pasti adalah posisi yang tepat. Karena istri yang menundukkan diri juga kalau suaminya mencintai istrinya. Gimana caranya kalau nggak dicintai menundukkan diri? Tapi gimana caranya mencintai kalau nggak menundukkan diri? Jadi kan sebenarnya saling kan. Iya, iya. Menurut seorang Chelsea Islan, ini sedikit lebih praktis. What makes a founder? Menurut aku a founder is the mastermind. Karena founder yang membuat segalanya gitu. Jadi dia taruh semua jiwanya, jiwa raganya, energinya. I think it's the soul gitu. A founder is the soul. Yeah. Founder itu jiwanya bisnisnya. Dan jiwa nggak hanya ngomongin, founder itu jiwanya nggak hanya ngomongin tentang jiwa yang bisa cari peluang dapat duit lebih banyak. Tapi founder itu juga berarti jiwa, kalau aku ngerangkumin kalimat sebelumnya, berarti founder itu adalah jiwa bisnis yang juga nentuin arah bisnis ini dampaknya mau kemana. Yeah. Hanya untuk kekayaan kita pribadi atau punya dampak untuk masyarakat beyond luas. Yeah. ourselves. Yes. Interesting. Jadi founders, kalau hari ini kita mau bikin bisnis semata-mata karena mau dapat duit doang, mungkin kita belum layak disebut founders. Karena founders punya tanggung jawab lebih dari sekedar ngambil duit. Founders harus nemu celah gimana caranya dapat duit juga, tapi berdampak juga untuk lebih banyak orang. Chelsea, ada closing statement? Kalau dari aku sih ada satu quote yang dari aku SMP, selalu aku suka banget sampai hari ini. Seru ini. Ini quote-nya dari Mahatma Gandhi, be the change that you want to see in this world. Jadilah perubahan yang Anda ingin lihat di bumi ini. Be the change that you want to see in this world. Everyone wants a change. Yeah. But who want to change? Nah. Bye folks. Bye.